Pertama, selama proses pemeriksaan persidangan terdakwa Thomas Trikasih Lempong berlaku kooperatif serta menghormati jalannya persidangan. 2. Tidak terbukti adanya persekongkolan dan atau permufakatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa Thomas Trikasih Lempong dengan saksi Charles Sitorus, dirut dari 8 perusahaan gula rafinasi dan dirut PT Fruit Humas. 3. Terdakwa Thomas Trikasih Lempong terbukti tidak menerima imbalan, hadiah maupun uang langsung ataupun tidak langsung sehubungan dengan penerbitan persetujuan impor. 4. Terdakwa Thomas Trikasih Lempong dalam menerbitkan persetujuan impor sudah ditembuskan ke berbagai pihak terkait dan tidak pernah ada teguran keberatan terhadap persetujuan impor yang diterbitkan. 5. Terdakwa Thomas Trikasih Lempong hingga saat ini belum pernah dan atau mendapatkan sanksi pidana. 6. Terdakwa Thomas Trikasih Lempong sebagai ayah atau kepala keluarga masih memiliki tanggungan, yaitu istri dan anak yang hingga saat ini masih perlu dibiayai pendidikannya serta mendapat bimbingan dan pendampingan dari terdakwa Thomas Trikasih Lempong demi pertumbuhan anaknya di masa depan. Selanjutnya, kejanggalan dalam persidangan dianggap dibacakan. Kesimpulan: berdasarkan uraian analisis fakta persidangan dan analisis yuridis tersebut, di atas kami penasihat hukum menyimpulkan sebagai berikut. 1. Tidak ada niat jahat, kesepakatan, atau kesamaan tindakan actus reus yang dilakukan oleh terdakwa Thomas Trikasih Lempong bersama dengan saksi Charles Sitorus, dirut dan dirut 8 perusahaan gula rafinasi, serta direktur PT Kebun Tebu Mas. 2. Tidak terbukti adanya persekongkolan atau kesertaan antara Thomas Trikasih Lempong dengan saksi Charles Sitorus dan dirut 8 perusahaan gula serta dirut PT Kebun Tebu Mas. 3. Terdakwa Thomas Trikasih Lempong tidak terbukti mempunyai benturan kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung dengan saksi Charles Sitorus, dirut 8 perusahaan gula rafinasi dan dirut PT Kebun Tebu Mas. 4. Tidak terbukti adanya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa Thomas Trikasih Lempong yang menjadikan adanya perbuatan melawan hukum. 5. Terdakwa Thomas Trikasih Lempong terbukti tidak menyalahgunakan kewenangannya selaku Menteri Perdagangan. Seluruh wewenang Menteri Perdagangan telah diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara. 6. Tidak terbukti terpenuhnya unsur kerugian keuangan negara. Bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana terdapat asas penting di samping asas tiada pidana tanpa kesalahan, Green Star Junderscope, yaitu asas indubio pro reo, di mana hakim harus memiliki keyakinan terhadap adanya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal terjadi keraguan-raguan, maka hakim kembali pada keyakinan serta harus berpihak pada terdakwa Thomas Trikasih Lempong, karena hukum pidana merupakan suatu hukum yang dapat dikoreksi dan bersifat ultimum remedium. Hukum yang penerapannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati menyangkut perampasan kemerdekaan seseorang. Kami sampaikan juga lampiran ayat Quran dalam surat Al-Isra ayat 15 yang berarti barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu untuk dirinya sendiri. Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa seseorang hingga kami mengutus seorang rasul. Sehingga mempunyai konsekuensi logis bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di dunia mempunyai tanggung jawab atas keputusannya di dunia dan di akhirat. Sampailah kami kepada penuntut dan permohonan. Yang terhormat Majelis Hakim dan rekan jaksa penuntut umum serta pengunjung sidang yang kami banggakan. Selaku penasihat hukum terdakwa, kami hanya punya satu permohonan yang sederhana, yaitu tegakkan keadilan. Jangan biarkan ruang sidang ini menjadi panggung legalisasi atas rekayasa hukum. Jangan jadikan putusan terhadap perkara ini menjadi prasasti bahwa keadilan dipaksa tunduk oleh tekanan dan penyimpangan kekuasaan. Selaku penasihat hukum, kami hanya meminta kepada majelis hakim satu hal yang paling mendasar dalam peradaban hukum, yaitu keberanian untuk adil. Sebab keadilan tanpa keberanian hanya melahirkan kepalsuan, dan putusan yang lahir dari ketakutan akan dicatat oleh sejarah bukan lagi sebagai putusan, melainkan bentuk pengkhianatan. Karena dalam hukum
bukan hanya isi pasal yang penting, tetapi jiwa yang menghidupinya. Dan jiwa hukum adalah nurani. Tanpa nurani, hukum menjadi tumpul dan kehilangan arah. Maka ketika fakta-fakta diabaikan dan suara hati dibungkam oleh tekanan, sesungguhnya bukan hukum yang ditegakkan, melainkan kehendak kuasa yang diselundupkan. Setiap saksi dan fakta hukum telah menunjukkan bahwa perkara ini dibangun atas fondasi yang rapuh. Tidak ada aliran dana yang terbukti, tidak ada kerugian negara, tidak ada perintah untuk menunjuk perusahaan tertentu. Maka jika vonis tetap dijatuhkan, siapa yang sebenarnya sedang dihukum? Terdakwakah atau kejujuran itu sendiri? Kami percaya sejarah tidak pernah tidur. Ia akan mengingat siapa yang menegakkan hukum dengan tegas dan berani, dan siapa yang membiarkannya tumbang demi pesanan kepentingan. Jangan biarkan nama Anda tercatat sebagai bagian dari tragedi hukum di negeri ini. Jadilah cahaya di tengah kabut gelap peradilan, karena satu putusan yang adil bisa menyelamatkan wajah hukum satu bangsa. Permohonan Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan uraian yang tadi disampaikan di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Thomas T. Kasilembo. 2. Menyatakan terdakwa Thomas T. Kasilembo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan seluruh tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut. Primer, pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor junto pasal 5 ayat 1 KUHP. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Tipikor junto pasal 5 ayat 1 KUHP. Ketiga, membebaskan terdakwa Thomas T. Kasilembo dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum, atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Thomas T. Kasilembo dari segala tuntutan hukum. Memintakan kepada jaksa penuntut umum membebaskan terdakwa Thomas T. Kasilembo dari tahanan seketika setelah putusan dibacakan. Memulihkan nama baik terdakwa Thomas T. Kasilembo dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk mengembalikan seluruh barang bukti terdakwa Thomas T. Kasilembo tanpa pengecualian yang sebelumnya telah disita oleh jaksa penuntut umum, membebankan biaya perkara ini kepada negara. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan. Atas dikabulkannya nota pembelaan ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.